Kita kasih aplaus buat SMA Budi Luhur tepat Bu Ririn Apriani ya, luar biasa SMA-nya, dan bersyukur sekali punya kepala sekolah yang sudah menjadi guru penggerak dan menjadi pengajar praktik. Jadi artinya tentang oh ya, kita ini dulu Bu ya, kita kasih kesempatan Bu Ririn Apriani untuk berbagi pengalaman. Silakan Bu Ririn, buka mic-nya. Ya Bu, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Ririn Apriani. Saya dari SMA IT Budi Luhur di Kecamatan Dinti Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Bu. Jadi pelosok gitu ya Bu, jadi masuknya masih harus jauh gitu. Nah, kalau untuk menerapkan kurikulum merdeka, kami di SMA IT Budi Luhur sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah kepala sekolahnya memang sudah alumni dari GP Angkatan 5, Bu. Nah, beliau juga sudah lulus pengajar praktik di Angkatan 10, jadi beliau itu memang punya program. Kemarin bersama saya dan rekan guru yang lain itu menyusun sebuah aplikasi untuk administrasi wali kelas. Jadi di awal semester kemarin, semester ganjil, kami briefing kepada semua guru, begitu dengan rekan sejawat, kita punya yang namanya kesepakatan kelas di awal tahun ajaran, begitu. Nah, prosesnya itu adalah kita bertanya dulu kepada murid, sebenarnya kalian pengen suasana kelas yang seperti apa sih, kelas impiannya kayak gimana sih gitu kan, ditanyain dengan pertanyaan pemantik yang seperti itu. Nanti muridnya bilang, Bu aku pengen loh kalau misalkan muridnya itu teman-teman itu tuh tepat waktu, nggak boleh telat, terus ketika nanti ngumpul tugas harus tepat waktu, begitu ya Bu. Nah dari mereka mengutarakan keinginan-keinginan tadi, impian-impiannya tadi, baru kita ajarkan, kita kasih tahu ke mereka nilai-nilai kebajikan universalnya itu seperti ini. Kan nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang memang itu dinilai oleh semua orang itu baik. Kita bilang disiplin itu baik, maka semua orang akan beranggapan sama dengan kita bahwa disiplin itu baik, bertanggung jawab itu baik. Tidak ada yang menyangkal bahwa bertanggung jawab, disiplin itu jelek, itu enggak. Nah, jadi kita kelompokkan itu tadi, masuknya kemana? Masuknya ke disiplin, masuknya ke bertanggung jawab. Nah, ketika sudah terbuat kesepakatan kelas, maka kita akan buat yang namanya konsekuensi. Dimana ketika nanti ada teman-teman begitu, teman-teman mereka atau murid yang melanggar, itu konsekuensinya kita arahkan untuk konsekuensi yang relevan. Jadi jangan sampai si A telat nih, tapi disuruh bayar denda, itu enggak. Jadi kan nggak relevan ya Bu, dia telat nih kok disuruh bayar denda, apa hubungannya sama duit kan gitu. Jadi kalau misalkan memang telatnya di jam apel, nanti besoknya dia yang jadi petugas apel. Kalau misalkan telatnya di jam tahfidzul Quran, nanti berarti kan dia nggak ngikut tahfidz. Nah, tahfidznya bisa dirapel atau diganti di jam istirahat. Jadi, insya Allah kalau di SMA IT Budi Luhur di kepemimpinan Bapak Izul Firdaus, insya Allah sudah bisa terlaksana dengan baik. Itu Bu sharingnya. Terima kasih Ibu. Kita kasih aplaus buat SMA Budi Luhur tepat Bu Ririn Apriani ya, luar biasa SMA-nya, dan bersyukur sekali punya kepala sekolah yang sudah menjadi guru penggerak dan menjadi pengajar praktik. Jadi artinya tentang fondasi awal tentang kesepakatan belajar itu sudah benar-benar memahami. Karena mengapa ini saya pertanyakan kepada, saya panggil kawan-kawan aja, lebih nyaman mungkin ya saya komunikasi dengan peserta webinar ini. Jadi maksud saya adalah ketika kita menerapkan itu di kelas kita ya, guru-gurunya itu sudah paham dan menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ririn Apriani beserta kolaborasi beserta kepala sekolahnya. Artinya apa yang dimaui oleh si kurikulum merdeka itu prosentasi keberhasilannya insya Allah lebih besar. Karena praktek di lapangan itu sering kita temui
banyak nih ya, saya bukan pesimis, juga bukan justifikasi, tetapi kita sering sekali menemui kasus-kasus ada sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, kemudian membuat kesepakatan kelas, tetapi kesepakatan itu sifatnya hanya mengadopsi atau eh, menyiapkan produk jadinya tanpa ada langkah-langkah sebelumnya seperti yang dilakukan oleh SMA Budi Luhur tadi. Nah, sehingga kemudian di ujungnya itu akan timbul ya masalah. Jadi situ kemudian akhirnya ada yang berdampak kesepakatan belajar atau kelas itu, ada yang tidak berdampak di kelasnya. Maka itu yang kemudian harusnya di dalam penerapan kurikulum merdeka sejatinya seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn Apriani tadi adalah di kelas kita adalah pertama benar. Kita harus memastikan adanya asesmen awal, yaitu kita menggali informasi sebanyak-banyaknya dari siswa atau orang yang berkepentingan pada kelas itu, apa yang benar mereka inginkan, atau yang lebih kerennya kita bilang kelas impian bagi si anak. Dan itu dicatat referensinya. Kemudian diorganisasikan. Kemudian baru atur eksekusi seperti yang dilakukan oleh SMA Budi Luhur yang luar biasa, membuat sebuah aplikasi untuk menentukan kesepakatan sekaligus konsekuensinya. Nah, mungkin barangkali di antara kawan-kawan ada yang punya pengalaman berbeda, strategi, cara yang berbeda terkait dengan penerapan kesepakatan kelas ini.